Anda membangun penjara super untuk menahan 1,8 miliar penjahat kelas kakap dari negara naga. Namun hanya Anda seorang diri yang menjaganya. Meskipun begitu, tidak ada satupun tahanan yang berhasil melarikan diri. Bahkan pada akhirnya mereka rela di penjara. Hanya karena 3 tahun lalu kau datang ke penjara dan berkata, kebebasan hidup semua tahanan dicabut. Termasuk kabur dari penjara atau membunuhmu, itu semua boleh. Namun, meski 1,8 miliar tahanan memberontak bersamaan, tak seorang pun bisa keluar dari penjara. Entah itu pembunuh bayaran, penculik, atau wanita ciptaan nanomekanik dari Amerika, atau kakak dari jagoan berusia 73 tahun dari negara beruang hitam. Hari itu, mereka semua tumbang di kakimu. Sejak saat itu, kau seorang diri menekan penjara kriminal di Bintang Biru. Namun, tepat hari ini, sebuah helikopter militer tiba-tiba mendarat di depan pintu penjara. Sedetik kemudian sebuah dokumen dilempar ke meja. Ceraikan aku, Meng Chuan. Seorang penjaga rendahan sepertimu sudah tidak pantas untukku, kata seorang wanita berwajah cantik dengan nada arogan. Meskipun orang tuamu telah membantu keluargaku selama bertahun-tahun, itu adalah kemauan mereka sendiri. Keluargaku tidak akan mengembalikan 1 sen pun kepadamu. Lagi pula, saham dan aset perusahaanku saat ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kau tidak punya pikiran apapun. Jika kau menolak, aku akan mencari pengacara untuk bernegosiasi denganmu, kata wanita itu sambil menatapmu dengan tatapan tajam. Tak kusangka aku bisa bertahan selama 3 tahun di tempat kumuh seperti ini. Untungnya, setelah menikah, dia langsung datang ke sini. Kalau tidak, aku pasti rugi besar. Kau mengenakan seragam penjara biru, menggigit sebatang korek api di bibirmu. Wanita ini bernama Liu Ruyan. Dia adalah istrimu secara hukum, tetapi kalian berdua sama sekali tidak memiliki perasaan. Pernikahan itu diatur oleh kedua orang tua kalian. Sebelum menikah, keluarga Liu hanya mengelola bengkel kecil. Berkat 5 juta kekayaan orang tuamu dan investasi 10 juta, mereka bisa berkembang selangkah demi selangkah. Kau tidak ingin mempertimbangkannya lagi, katamu dengan tenang. Meskipun pernikahan ini karena perjanjian orang tua. Namun, dia telah menjagamu selama 3 tahun. Awalnya, kau berencana untuk menjalin hubungan baik setelah tugasmu selesai. Saat itu, 11 Zhuangnan, teman masa kecil Liu Ruyan, berkata dengan nada mengejek, Meng Chuan. Memang benar keluargamu dulu membantu keluarga Ruyan, tapi itu bukan alasan bagimu untuk terus mengganggu Ruyan sekarang. Kau hanyalah penjaga kecil di penjara kumuh. Sedangkan Ruyan sudah menjadi CEO perusahaan bernilai ratusan juta. Apa yang membuatmu pantas untuk Ruyan? Lihatlah orang-orang di sekitarmu. Entah itu orang tua atau orang cacat. Orang sepertimu yang hanya makan, tidur, dan menunggu mati tidak akan pernah berhasil. 11 Zhuangnan melirik pria tua yang duduk di ambang pintu sambil merokok dan pria pincang yang menyapu halaman di luar. Ini adalah ultimatum terakhir kami untukmu. Jangan keras kepala, kau menyipitkan mata. Hubungan anak ini dengan Liu Ruyan tampaknya tidak biasa. Tiba-tiba, Liu Ruyan merasakan sakit dan berdiri. Meng Chuan, baik kau menandatangani surat cerai ini hari ini atau tidak, aku pasti akan bercerai denganmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dia sudah lama tidak tahan dengan tempat kumuh ini. Namun, 11 Zhuangnan tidak ikut pergi. Malah tersenyum dan berkata, Meng Chuan, orang miskin jangan menikahi wanita cantik. Tidak percaya? Lihat saja Wu Dalang. Aku beritahu kabar baik, bulan depan aku dan Liu Ruyan akan bertunangan. Benar-benar merasa kasihan padamu, istri secantik ini bahkan belum sempat kau sentuh sudah menjadi milikku. Hahaha, kau sama sekali tidak terpengaruh oleh ejekan dan sindiran 11 Zhuangnan. Kau berbalik dan dengan cepat menandatangani surat cerai. 11 Zhuangnan sangat marah, Meng Chuan. Mungkin kau belum tahu, perusahaan orang tuamu sudah bangkrut dan sekarang melarikan diri dengan membawa semua uang. Mungkin sedang dikejar-kejar. Jadi, jangan mengguruiku. Sekarang kau hanyalah orang miskin. Mendengar ini, kau tiba-tiba berhenti. Dalam sekejap kau sudah berada di depannya, menarik kerah bajunya dan bertanya. Katakan padaku, kapan ini terjadi? Orang tuaku tidak mungkin bangkrut. Ayah dan ibu bekerja untuk negara. Perusahaan itu hanyalah kedok. Kecuali Tiongkok runtuh, tidak mungkin bangkrut. 11 Zhuangnan terkejut olehmu. Meng Chuan, lepaskan aku, atau kau akan mati tanpa tempat untuk menguburmu. Bang! Kau menendang perutnya. Seluruh wajahnya terdistorsi menjadi topeng kesakitan. Katakan, kau mengucapkan satu kata dengan dingin. 11 Zhuangnan langsung ketakutan. Ternyata, setengah bulan lalu, perusahaan orang tua tiba-tiba mengumumkan kebangkrutan. Kemudian, orang tua juga menghilang. Pantas saja Liu Ruyan berani menceraikanmu. Begitu rupanya. Tapi wanita ini terlalu picik. 11 Zhuangnan terhuyung-huyung keluar rumah. Menunjukmu dan berteriak, Meng Chuan, kau habis. Anak buahku sangat mampu. Beri serigala racun 100.000, segera lumpuhkan dia. Dia berteriak kepada pria kekar yang merokok di luar pintu. Pria kekar itu adalah mantan pasukan khusus yang dipensiunkan dengan harga mahal. Namun, saat ini,
Serigala racun justru tertegun di tempat sambil menghisap rokoknya. Kakek tua yang menghisap pipa itu. Kenapa sangat mirip Oleg, seorang oligarki dari negara serigala salju? Dan si pincang yang menyapu lantai tampaknya adalah mantan penguasa dunia bawah tanah Longkuo. Raja Darah, pria kekar itu menelan ludah, ekspresinya serius. Cepat pergi, ada yang tidak beres di sini. Pergi kemana? Lumpuhkan dia untukku. 11 Zhuangnan tidak menyerah. Nyonya Liu. Tujuan kita sudah tercapai. Tidak baik membuat keributan di penjara. Setelah kembali, aku akan memberikan kompensasi padamu. Liu Ruyan menarik 11 Zhuangnan. Mendengar ini, mata 11 Zhuangnan langsung bersinar. Baiklah, Meng Chuan, hari ini aku memberimu kesempatan karena Ruyan. Setelah beberapa orang pergi, kau mengambil telepon satelit dan memutar beberapa nomor. Seperti yang diduga, semuanya mati. Terakhir, kau memutar nomor yang belum pernah kau hubungi selama 3 tahun terakhir, si tua kedua. Apa yang terjadi pada orang tuaku? Di ujung telepon, lelaki tua itu mengatur napasnya, lalu menenangkan. Xiao Meng, tenanglah, aku tahu kepalamu bertanya padamu. Kau memotong perkataannya tanpa basa-basi. Orang tua itu tersenyum canggung. Sudah beberapa dekade tidak ada yang berani menggunakan nada seperti itu. Berbicara dengannya, tidak ada informasi yang bisa kuberikan. Baik, kau ingin bermain-main denganku, ya? Perjanjian 3 tahun sudah tidak berlaku. Sekarang, kirim orang untuk mengambil alih dalam setengah hari. Setelah menutup telepon, lelaki tua itu menggerakkan sudut mulutnya. Setelah sadar kembali, dia segera bersikap serius dan berkata kepada pejabat di sampingnya. Beritahu 5 negara besar untuk mengirim 100.000 pasukan elit dalam 12 jam ke Tianqi. Jika tidak, para tahanan di penjara ini akan melarikan diri. Konsekuensinya akan menjadi tanggung jawabmu sendiri. Pejabat itu bertanya dengan malas, penatua kedua, apa yang terjadi? Ini adalah pertama kalinya dia melihat penatua kedua, yang mengendalikan pasukan besar kerajaan naga. Begitu panik. Orang tua itu menghela napas, Tuan Gio kecil kita akan memikul tanggung jawab. Dia bahkan belum tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa kita tidak mendengarkan nasihat dan menandatangani kontrak beberapa tahun lagi? Mendengar ini, wajah pejabat itu menjadi pucat. Di antara 5 negara besar, hanya ada satu orang yang bisa disebut Tuan Giok. Dia adalah penguasa penjara nomor 1 di dunia. Satu orang menjaga satu penjara, dianggap sebagai Tuan Giok. Di rumah Reot, kau berjalan ke ruang rahasia. Lift perlahan turun puluhan meter ke bawah tanah. Tempat ini berbeda dari bangunan bobrok di atas tanah. Keenam dindingnya diperkuat dengan semen setebal puluhan meter. Saat ini, penjara bawah tanah itu ramai dengan suara-suara. Para tahanan bertelanjang dada membentuk lingkaran, bersiul dan berteriak-teriak. Menyemangati 2 tahanan yang berkelahi di tengah lingkaran. Tiran, apa kau impoten? Iblis bayangan, apa yang kau lakukan? Cungkil matanya. 2 orang di dalam lingkaran saling menggigit dan menyerang dengan ganas. Pada saat ini, entah siapa yang berteriak, Tuan Giok datang. Kemudian, para tahanan yang berteriak-teriak sedetik yang lalu. Segera menyapa dengan patuh seperti siswa sekolah dasar melihat guru kelas. Tuan Giok yang baik. Apakah Tuan Giok sudah makan? Iblis bayangan dan tiran juga berhenti dan tertawa sambil merangkul bahu satu sama lain. Tuan Giok, kami hanya bercanda. Yang dipanggil iblis bayangan adalah dewa pembunuh terkenal. Dia dipenjara karena membunuh ratu kerajaan Sakura. Kemudian dia mencoba membunuhmu 13 kali. Akibatnya, semua bagian tubuhnya kecuali leher telah kau patahkan. Sang tirani adalah kepala suku dari sebuah suku di benua hitam, melakukan pembantaian, dan 3 tahun lalu dia meludahiku. Kemudian kau mematahkan tangan dan kakinya, terendam dalam air kotor selama 3 hari 3 malam, dengan posisi kepala di bawah. Aku tidak berbicara. Sejak kau mengambil alih penjara ini, kau telah menghapus sel isolasi. Dan mengatakan tidak membatasi kebebasan pribadi, melarikan diri dan membunuh pun boleh, asalkan mereka bisa melakukannya. Meskipun kerusuhan terjadi di penjara saat itu, tidak ada satupun narapidana yang berhasil keluar dari penjara. Sejak saat itu, otoritasmu telah ditetapkan di penjara. Di penjara ini kecuali tidak boleh mengirim wanita dan barang terlarang masuk, dan tidak membuat keributan sampai menyebabkan kematian. Aku tidak terlalu peduli, mereka membangun arena permainan dan kasino di seluruh penjara, yang berperilaku baik bahkan bisa keluar untuk menghirup udara segar. Seorang pria parubaya yang mengaku raja di antara para raja, kepala penjara, ini bagianmu. Kau meliriknya dengan santai, properti, tanah, perusahaan. Dokumen hipotek kapal pesiar pribadi, sudah memenuhi 10 kotak besar, kepala penjara. Bisakah kau mengizinkanku menelepon keluargaku lagi? Setelah keluar dari penjara, aku akan memberimu tambang berlian, di benua hitam. Seorang pedagang senjata yang mendominasi tersenyum lebar. Kepala penjara, bisakah kau mengizinkan istriku untuk menjenguk? Setelah keluar dari penjara, 10 putriku yang cantik jelita akan menikah dengan seorang pangeran minyak dari benua tengah, untuk melayani. Tidak ada satupun narapidana di sini yang identitasnya biasa, jika dilepaskan begitu saja.
Bisa mengguncang sebuah kota atau negara. Tetapi pada saat ini, mereka semua menundukkan kepala. Semua orang berbisik dan berdiskusi, kau memberi isyarat agar mereka diam, lalu berkata dengan tenang. Aku akan pergi. Seketika, penjara seluas ribuan meter persegi menjadi tertekan dan sunyi. Semua orang mendongak menatapmu. Apa? Akan pergi? Setelah keheningan singkat, sorak-sorai terdengar dari penjara, Raja Iblis ini akhirnya akan pergi. Siapa dari mereka yang bukan, penguasa yang dipuja oleh puluhan ribu orang, di sini sebenarnya diperintah oleh seorang anak ingusan. Hari-hari seperti ini sudah cukup lama. Namun, setelah bersorak, beberapa narapidana mulai merasa kehilangan. Setelah kau pergi, mereka pasti akan menghadapi puluhan ribu tentara yang menekan. Di dalam sangkar besi yang tidak melihat matahari ini, memikirkannya malah membuat mereka sedikit enggan. Kepala penjara. Aku, umpan meriam, hanya patuh padamu. Bisakah kau tidak pergi? Kepala penjara. Aku akan memberimu 20 tambang berlian. Tinggallah. Kau berbalik tanpa berkata apa-apa lagi. Tidak mungkin tinggal demi kelompok orang ini. Menjadi penguasa dunia hanyalah bagian dari kesabaran dalam hidupmu. Dini hari berikutnya, kau pergi dengan pesawat militer. Setelah kau pergi, area seluas 500 li di bawah pesawat ditata ulang, dengan kamp-kamp 5 negara besar yang tak berujung. Semua prajurit secara sukarela keluar dari tenda mereka dan memberi hormat kepada pesawat militer yang terbang menjauh. Beberapa jam kemudian, pesawat itu mendarat di bandara Lingzhou. Liu Ruyan dan Qi Tianhao baru saja turun dari pesawat ketika mereka diusir dari bandara oleh sepasang polisi militer. Qi Tianhao memarahi dengan angkuh. Kubilang padamu, sepupuku adalah seorang perwira militer. Beraninya kalian memperlakukanku seperti ini? Setelah kembali, sepupuku akan menelanjangi kalian. Liu Ruyan juga sangat kesal, sekarang bukan masa perang. Polisi militer ini langsung mengusir orang. Itu terlalu kasar. Mendengar perkataan Qi Tianhao, seorang polisi militer yang memimpin mencibir, apakah kau tahu siapa yang akan datang? Itu San Hongzheng, Jenderal San. Apa artinya seorang perwira militer sepertimu? San Hongzheng adalah orang yang paling dicari di dunia militer saat ini. Setengah tahun lalu, dia menggagalkan invasi 100.000 tentara dari 4 negara ke wilayah Laut Longguo di Laut Cina Timur. Memaksa armada 4 negara untuk mundur ribuan mil laut. Jika seorang jenderal seperti San Hongzheng datang ke Lingzhou, kewaspadaan itu wajar. Banyak orang mendengar bahwa San Hongzheng akan datang ke Lingzhou dan berkumpul di luar bandara. Meskipun hanya melihat dari jauh sekilas gaya Jenderal San, mereka merasa terhormat seumur hidup. Tiba-tiba mata Qi Tianhao berbinar dan berkata kepada Liu Ruyan, Ruyan, apakah kau ingin berbicara dengan Jenderal San secara langsung? Bisakah? Liu Ruyan ragu-ragu, tentu saja bisa. Sepupuku pernah menjadi orang kepercayaan Jenderal San. Selama aku menyebut nama sepupuku, Jenderal San pasti akan memberiku sedikit muka. Qi Tianhao sangat bangga. Tianhao, kau sangat baik. Jika kau benar-benar bisa membuat Jenderal San menjumpaiku secara pribadi, aku pasti akan memberimu hadiah yang bagus nanti malam. Liu Ruyan sama sekali tidak meragukan bahwa Qi Tianhao memiliki latar belakang militer. Kali ini mereka pergi mencari Meng Chuan, justru pesawat militer yang diatur oleh sepupu Qi Tianhao. Tanpa sadar, Liu Ruyan membayangkan masa depannya. Keluarga Meng tidak lagi membantu karirnya sedikit pun. Jika dia menikah dengan Qi Tianhao, perusahaannya pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dia akan segera mendapatkan pertemuan dengan San Hongzheng. Adapun Meng Chuan itu, mungkin masih makan pasir. Namun, saat ini, Meng Chuan, yang dikira Liu Ruyan sedang makan pasir, duduk bersila dengan kaki disilangkan di bandara Lingzhou. Di sebuah ruang resepsi yang luas, tak lama kemudian, seorang pria parubaya berpakaian naga, dengan 2 bintang 5 runcing di pundaknya, membuka pintu dan memasuki ruang resepsi. Kau mendongak dengan dingin, hanya melihat wajah perunggu di lehernya. Fitur wajah yang jelas dan dalam, setiap gerakan sangat megah. Kau San Hongzheng, ya? Cepat katakan apa yang ingin kau katakan, aku sedang terburu-buru. Baru saja turun dari pesawat dan langsung dibawa ke sini. Dan harus menunggu 5 menit. Kau agak kesal. Seorang perwira di belakang San Hongzheng melihatku begitu tidak sopan dan hendak menegur, tetapi melihat San Hongzheng datang dengan senyum di wajahnya, Tuan Muda Giok, ini karena Hongzheng kurang melayani dengan baik. Mohon Tuan Muda Giok maafkan. Perwira itu menarik napas dalam-dalam. San Junho sebenarnya begitu sopan kepada seorang anak kecil, melihat sikap pihak lain tidak buruk. Kau tidak lagi mempersulit. Baiklah, jangan bicara omong kosong, langsung ke intinya. Kemudian San Hongzheng berjalan dan duduk di sampingku, tersenyum dan berkata, Tuan Muda Giok, kedatanganku ke Jiangnan kali ini memiliki 2 tugas. Pertama, ditugaskan oleh tetua kedua untuk membawakanmu 2 barang. Begitu kata-kata itu selesai, perwira di sampingnya dengan cepat menyajikan sebuah kotak. San Hongzheng membuka kotak itu, mengeluarkan sebuah medali dan sebuah kunci dari dalamnya. Melihat medali itu, mata perwira itu menyipit tanpa sadar.
Ini adalah medali Suanyuan. Setengah tahun yang lalu, San Junho mengalahkan Angkatan Laut 4 negara untuk mendapatkannya. Mengapa anak ini juga bisa memilikinya? Kau melirik medali itu dengan acuh tak acuh. Orang tua kedua itu menjaganya selama 3 tahun. Paling tidak harus bernilai 11 atau 8 miliar, kan? Potongan tembaga rusak ini ingin mengutusku. Mendengar ini, senyum San Hongzheng menjadi canggung. Tuan Muda Giok, aku hanya bertugas menyerahkan, mohon jangan mempersulitku. Kemudian dia dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan, ini mungkin ditinggalkan oleh orang tuamu. Melihat ini, perhatianmu tertarik. Dibandingkan dengan medali, kau jelas lebih peduli dengan kunci ini. Ini petunjuk yang ditinggalkan ayah dan ibuku. Jadi, kau dengan cepat mengambilnya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, kan? Aku pergi dulu. Setelah mendapatkan kunci, kau agak tidak sabar untuk mencari kebenaran. Namun saat ini, San Hongzheng berdeham 2 kali, Tuan Muda Giok, hal keduaku adalah laporan dari Provinsi Jiangnan, mohon bimbingan dari Tuan Jade Meng di masa depan. Sama-sama. Pihak lawan mengirim kunci dari jauh setelah mengirim pasukan, tentu saja kamu harus menghargai mereka dan keluar dari ruang resepsi. Kamu keluar dari bandara dengan lancar, tetapi begitu kamu keluar, kamu dilihat oleh Liu Ruyan dan Qi Tianhao. Keduanya sangat terkejut. Personel non-militer di bandara sudah dibersihkan. Bagaimana Meng Chuan bisa keluar? Mungkinkah dia tidak diusir oleh polisi militer? Kurasa dia mungkin ketinggalan karena pergi ke toilet. Qi Tianhao memberikan penjelasan yang menurutnya masuk akal. Liu Ruyan juga setuju. Kalau tidak, dia benar-benar tidak mengerti mengapa kamu baru keluar sekarang. Tidak mungkin Jenderal San menahanmu untuk berbicara, kan? Qi Tianhao berkata dengan nada sinis. Ruyan, menurutku Meng Chuan pasti datang untuk membagi harta Gonogini. Dia begitu tenang di penjara hanya untuk menjaga harga dirinya yang menyedihkan. Kalau tidak, dia tidak akan begitu tidak tahu malu mengejarmu. Liu Ruyan sangat setuju. Perusahaan orang tuamu bangkrut, dan sekarang kamu hanya seorang penjaga penjara kecil. Meminta harta setelah menikah adalah satu-satunya cara bagimu. Jadi dia memanggil Meng Chuan. Sebaiknya kamu tidak mengincar perusahaan keluargaku, dan jangan membuat masalah di rumahku. Kita bukan lagi orang yang setara. Tidak ada gunanya berlarut-larut seperti ini. Orang-orang di sekitar yang mendengar kata-kata Liu Ruyan juga menatapmu dengan tatapan menghina. Mereka mengira kamu adalah tipe orang yang tidak menyerah setelah dicampakkan dan dengan rendah hati memohon untuk kembali bersama. Namun, kamu bahkan tidak melihat Liu Ruyan. Kamu terus berjalan menuju luar bandara. Wanita di depanmu ini sudah tidak membuatmu tertarik lagi. Melihatmu begitu tenang, Liu Ruyan sedikit frustrasi. Mungkinkah kamu datang ke Linzhou bukan untuknya? HMPH, dasar narsis. Ini pasti ada orang yang memanggil. Cepat lihat. Jenderal San keluar. Banyak orang melambai dan berteriak dengan suara keras, "Halo, Jenderal San." Liu Ruyan juga sangat menantikan. Jika dia bisa makan malam dengan Jenderal San, statusnya di Linzhou pasti akan meningkat pesat. Namun, Jenderal San seolah tidak mendengar apa-apa dan langsung melewati mereka berdua. Senyum di wajah Qi Tianhao langsung membeku. Ekspresi penuh harapan Liu Ruyan berubah menjadi kecewa. Kamu naik taksi ke Ban Jiangnan. Kunci yang dibawa oleh Jenderal San berasal dari sini. Kamu membuka brankas, dan hanya ada sepucuk surat di dalamnya. Surat itu ditulis oleh ibumu. Xiao Er, ketika kamu membaca surat ini, mungkin gadis keluarga Liu itu sudah menceraikanmu. Ini semua salah ibu yang tidak pandai memilih. Untuk menghibur hatimu yang terluka, ibu kali ini telah memilihkan 9 gadis baru untukmu. Mendengar ini, kulit kepala terasa gatal. 9 gadis? Xiao Er, jangan berpikir untuk menghindarinya. Aku memberikan 9 gadis ini masing-masing sebuah pusaka. Hanya jika kau mengumpulkan ke-9 pusaka itu, kau bisa menemukan aku dan dirimu, kan? Semoga saat kau menemukan kami, kau menggendong cucuku. Haha, sudah dulu ya. Semangat. Setelah membaca surat ini, kau akan tertawa dan menangis. Benar-benar ibu tahu segalanya tentang anaknya. Jika itu perjodohan biasa yang diatur, kau pasti tidak akan pergi. Tapi sekarang, ibumu sudah bertemu dengan mereka sebagai Yao Kie. Kau harus pergi. Ibumu ini benar-benar kejam. Dia hanya memberikan informasi tentang gadis pertama. 8 gadis lainnya hanya bisa didapatkan setelah mendapatkan pusaka sebelumnya. Apakah ini benar-benar anak kandung? Bukankah ini hanya alasan untuk membuangmu? Sudut bibirmu berbahaya. Ibu, jika kau punya Zhang Liangji, aku juga punya Kuo Qiangti. Jika masalah tidak bisa diselesaikan, aku juga bisa menyelesaikan orang yang membuat masalah. Paling buruk, aku akan menggunakan alasan pembatalan pertunangan untuk mendatangi rumah gadis-gadis itu dan meminta mereka menyerahkan pusaka. Jika dihitung seperti ini, mengumpulkan 9 pusaka tidak akan memakan waktu terlalu lama. Katakan dan lakukan. Pandanganmu tertuju pada informasi gadis pertama, Song Qingsui dari keluarga Song. Tak lama kemudian, kau tiba di rumah mewah keluarga Song. Di dalam rumah, 3 generasi keluarga Song sedang berdebat tentang sesuatu. Ibu Song Qingsui, Huang Meiye,
duduk di samping lelaki tua di kursi utama, Song Qigong. Ayah, kau bujuk King Sui. Dia sudah tidak muda lagi. Tuan Muda Liu yang diperkenalkan kali ini benar-benar baik. Ayah Song Guancheng, buru-buru membantah, tidak bisa. Keluarga Liu hanya mengelola beberapa hotel. Yang kuperkenalkan adalah putra Direktur Hong dari Ban Jiangnan kita. King Sui pasti akan bahagia menikah dengannya. Sebelum lelaki tua itu bisa berbicara, seorang wanita muda yang menyilangkan tangan di dada berkata dengan cemberut, "Ayah, Ibu, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah menerima pernikahan paksa. Pria yang akan dinikahi Song King Sui harus aku pilih sendiri." Mata Song King Sui membelalak seperti bola lampu. Huang Mei cemas, "Ayah, putra keluarga mana?" Penglihatan lelaki tua itu selalu bagus. Orang yang dia pilih pasti lebih baik dari yang kurekomendasikan. Song Guancheng dan Song King Sui juga tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan menatapnya. Tepat ketika Song Qigong hendak menyebutkan namanya, seorang pelayan masuk. "Tuan, di luar ada seorang pemuda bernama Meng Chuan. Ingin bertemu denganmu. Cepat usir dia," Song Guancheng berkata dengan tidak sabar. Tidak ingin kata-kata ayahnya terputus karena pemuda yang tidak relevan. Namun, lelaki tua itu berdiri dengan tergesa-gesa. "Cepat, cepat undang dia masuk. King Sui, Meng Chuan ini adalah orang yang kupilihkan untukmu. Aku jamin dia lebih baik dari semua pemuda." Song King Sui tidak menyangka kakeknya lebih cemas daripada orang tuanya, bahkan mengundang orang itu ke rumah. Dia benar-benar seharusnya tidak kembali hari ini. Apakah mereka pikir ini bisa membuatku menyerah? Siapapun itu, aku akan mencari-cari kesalahannya dan mengusirnya. Tak lama kemudian, kau dibawa masuk ke dalam rumah oleh pelayan. Begitu masuk, Huang Mei langsung kecewa. Meng Chuan ini berpakaian terlalu biasa saja. Wajahnya lumayan, sih. Tapi tampan saja tidak cukup untuk makan. Kakek tidak mungkin tertipu, kan? Song Guancheng juga mengerutkan kening. Anak ini sama sekali tidak terlihat seperti keturunan nyonya besar. Mungkinkah ayah sudah rabun senja? Song King Sui menatapmu dari atas ke bawah dengan tatapan mencela. Selain wajah, dia tidak menemukan satupun alasan yang membuatnya pantas. Dia masuk ke dalam rumah. Pandanganmu menyapu keempat orang itu. Saat melihat Song King Sui, kau tidak bisa menahan diri untuk tertegun. Beberapa tahun lalu, saat menjalankan tugas di berbagai belahan dunia, kau sudah melihat banyak wanita cantik. Gadis ini juga bisa dibilang yang terbaik. Alis dan matanya bagaikan lukisan. Bibirnya kecil dan merah, alisnya tipis. Dipadukan dengan gaun putih panjangnya, dia bagaikan bidadari yang turun dari surga. Tidak bisa, wanita akan memengaruhi kecepatan pedangku. Aku datang untuk membatalkan pertunangan ini. Kau dengan paksa mengalihkan pandanganmu. Hahaha, Song Qigong tertawa riang. Kau pasti Meng Chuan, kan? Benar-benar tampan. Cepat duduk di sebelah King Sui. Song King Sui menatapmu dengan kesal, seolah-olah jika kau berani mendekat, dia akan membunuhmu dengan tatapannya. Tuan Song, hari ini aku datang untuk membatalkan pertunangan ini. Membunuhmu. Tuan Song, hari ini aku datang untuk membatalkan pertunangan ini. Apa? Membatalkan pertunangan? Kakek Song mengerutkan kening. Song Guancheng dan Huang Mei benar-benar merasa lega. Anak ini cukup tahu diri. Tapi Song King Sui tidak berpikir demikian. Dia adalah salah satu dari 3 wanita tercantik di Lingzhou. Bagaimana mungkin dia dibatalkan pertunangannya? Apalagi oleh orang ini. Orang yang tidak punya apa-apa selain wajah. Anak muda, kau tidak salah dengar, kan? Apa kau merasa King Sui kurang hebat? Kau hendak menyangkal, tapi kata-kata itu tertelan kembali. Kau melirik Song King Sui. Biasa saja. Apa? Biasa saja? Song King Sui langsung mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi, merasa harga dirinya hancur berkeping-keping. Dasar udik, kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau meremehkan nona ini? Apa kau tahu orang sepertimu berjalan di jalanan pun tidak akan kulihat? Dasar kodok buduk, siput bau, kura-kura besar tidak berguna. Dia hampir tidak pernah memaki orang. Sekarang dia sudah menggunakan semua kata-kata paling menjijikan yang dia tahu. Tapi kau sama sekali tidak merasakan apa-apa. Serangan kata-kata kotor seperti ini bahkan tidak separah sapaan sehari-hari para narapidana di penjara. Tuan Song, Anda juga sudah melihatnya. Nona Song juga tidak puas denganku. Sebaiknya kita batalkan saja pertunangan ini. Selain itu, tolong kembalikan barang pusaka yang ditinggalkan ibuku. Song Qigong memelototi cucunya. King Sui, duduk. Bagaimana kamu akan menikah nanti kalau begini? Dia tertawa lagi, siau-siau. Perjodohan diatur orang tua adalah mata shuo. Perjanjian pernikahan ini dibuat oleh orang tuamu dan orang tuaku. Kalau mau dibatalkan, orang tuamu yang harus datang membatalkan. Dia tahu identitasmu. Tidak mungkin dia melepaskan cucu menantu yang langka seperti ini. Kamu menyipitkan mata sedikit. Baru saat itulah kamu mulai mengamati dengan serius lelaki tua yang agak merepotkan ini. Usianya sekitar 70 tahun. Rambutnya sudah beruban dan ada bintik-bintik penuaan di wajahnya, tetapi matanya cerah dan bersemangat. Sekilas terlihat seperti rubah tua. Paman Song, memang begitu?
Tapi apakah Anda mengenal saya? Jika tidak ada kesepakatan, saya akan menggunakan cara saya sendiri untuk mengambil kembali benda pusaka itu. Nada bicaramu mengandung ancaman. Sebagai penjaga penjara nomor 1 di dunia, kamu punya sejuta cara untuk membuat lelaki tua ini menyerahkan benda pusaka itu. Kamu tidak percaya bahwa lelaki tua ini lebih keras dari orang-orang di penjara. Mendengar ancamanmu, Song Qigong menarik napas dingin. Namun, bagaimanapun juga, dia berpengalaman dalam dunia persilatan, jadi dia tidak langsung ketakutan. Namun, dia mendengar dari perkataanmu. Kamu tampaknya sangat peduli dengan benda pusaka itu. Kemudian sebuah rencana muncul di benaknya. Xiao, membatalkan pernikahan boleh saja, dan benda pusaka itu juga bisa saya kembalikan, tapi saya punya satu syarat. Kilatan licik melintas di matanya. Paman Song, silakan katakan saja. Kamu menarik napas dalam-dalam. Juga tidak ingin melakukan kekerasan pada seorang lelaki tua yang tidak berdaya. Aku ingin kamu menjadi pengawal pribadi cucuku selama 3 bulan. Jika setelah 3 bulan kamu masih bersikeras untuk membatalkan pernikahan, aku tidak akan pernah keberatan. Pengawal pribadi, kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. 3 bulan tidak lama juga tidak pendek. Jika terbuang pada gadis ini, sangat tidak layak, tapi itu masih bisa diterima. Bagaimanapun, Song Qigong tidak membatasi kebebasan pribadimu. Kamu masih bisa terus mencari gadis-gadis lain. Saya tidak setuju. Ini Song Qingsui yang berdiri dengan marah. Kakek, kembalikan benda pusaka itu padanya. Sekarang saya yang ingin membatalkan pernikahannya. Song Qigong sangat pusing. Dia akhirnya menemukan ide yang bagus, tetapi cucunya malah muncul. Qingsui, kamu setuju untuk berkencan dengan Xiao selama 3 bulan. Setelah itu kakek tidak akan ikut campur dalam pernikahanmu lagi. Kalau tidak setiap hari kamu harus pergi kencan buta. Song Qingsui melirik lelaki tua itu, mempertimbangkan pro dan kontra. Baiklah, saya setuju. Dia dan kamu setuju serempak. Hehe, lelaki tua itu menatap kalian. Lihat betapa kompaknya kalian. Qingsui, bawa Xiao kembali untuk membereskannya. Song Qingsui melotot dingin padamu. Dia mengambil tas tangannya dan keluar. Kamu mengikutinya keluar ruangan. Setelah masuk ke mobil, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Kau juga malas mempedulikannya. Setengah jam kemudian kalian kembali ke villa keluarganya. Begitu Song Qingsui masuk, dia menendang sepatu hak tingginya. Dia mengganti dengan sandal kartun yang nyaman. Baru saat itulah dia berbalik, bersedekap, dan berkata, Hei Meng, kita buat perjanjian 3 pasal. Pertama, mulai sekarang kau tinggal di lantai 1, tidak boleh naik ke lantai 2. Kedua, kita hanya hubungan pengawal dan majikan. Aku memberimu gaji 8.000 yuan per bulan. Di luar, kita tidak boleh mengatakan bahwa kita memiliki pertunangan. Ketiga, kau tidak perlu ikut campur urusan pribadiku, dan aku juga tidak akan ikut campur urusanmu. Dia pikir dirinya adalah salah satu dari 3 wanita tercantik di Jingzhou, dan pihak lain akan menjilatnya dengan antusias. Namun, kau sama sekali tidak menganggapnya serius. Kembali ke kamarnya, Song Qingsui sangat marah sehingga langsung menelepon teman baiknya untuk curhat. Kakekku menjodohkanku. Suara terkejut datang dari seberang telepon. Apakah dia tampan? Dari keluarga mana dia? Lumayan tampan, tapi dia hanya seorang penjaga penjara. Apa? Bagaimana seorang penjaga penjara kecil pantas untukmu? Jangan pernah menyetujui pernikahan ini. Aku juga tahu. Tapi kakekku bersikeras agar aku bertunangan dengannya dan menjadikannya pengawal pribadiku. Suara mengisap kaki terdengar dari seberang telepon. Orang seperti ini pasti mengincar kekayaan keluargamu. Dia pasti akan mendobrak pintumu malam ini. Cepat pindahkan beberapa barang untuk menahan pintu kamarmu. Dan malam ini, pastikan untuk memakai pakaian saat tidur. Juga, letakkan semprotan merica yang kuberikan padamu di bawah bantal. Selama si kodok berani menerobos masuk, semprotkan saja ke wajahnya. Penasihat, anjing, memberikan ide kepada Song Qingsui. Song Qingsui sedikit speechless. Tidak mungkin sampai seperti itu, kan? Menurutku dia tidak punya niat seperti itu. Song si kaya, para pria miskin sekarang seperti itu. Orang kaya menghargai uang, orang kaya membuat orang dewasa senang. Jadi, sadarlah. Kata-kata ini mengingatkan Song Qingsui. Pria itu begitu tenang, pasti berpura-pura. Lalu, apa yang harus kulakukan? Yi, lakukan apa yang kukatakan. Jika ada sesuatu yang tidak beres, segera telepon aku. Besok aku akan mengatur orang untuk mengusirnya. Setelah telepon ditutup, Song Qingsui, seperti yang dikatakan temannya, menghabiskan sepanjang malam dengan perasaan khawatir. Tapi tidak ada yang terjadi. Keesokan harinya, ketika dia menuruni tangga dengan mata panda, kau sedang menikmati mie dengan gembira. Aku juga membuatkan semangkuk untukmu. Cepat turun dan makan. Dia melirik mangkuk mie itu. Dia berpikir bahwa si kaya lumayan pandai memasak. Kemudian, dia menyingkirkan pikiran ini dari benaknya. Aku tidak akan makan makanan berminyak seperti itu. Tidak makan ya? Baiklah, segera kau memindahkan mangkuk mie itu ke depanmu. Melanjutkan makan.
Song Qingsui sekali lagi dibuat kesal oleh sikap acuh tak acuhmu. Apakah kau tidak tahu bagaimana cara membujuknya lagi? Mungkin jika kau membujuknya 5 atau 6 kali lagi, dia akan menghargai dan makan mie Mu. Saat itulah, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Song Qingsui tahu bahwa itu pasti orang yang diatur oleh sahabatnya. Jadi, dia berpura-pura tenang dan membuka pintu. Begitu pintu terbuka, 199 mawar besar menghalangi jalannya. Dia terkejut pada awalnya, tetapi ketika melihat orang yang memegang bunga itu, alisnya langsung berkerut. Tanpa diduga, sahabatnya benar-benar meminta bantuan Bai Haitao. Bai Haitao adalah salah satu dari sekian banyak pengejar Song Qingsui, putra kepala Balai Kuan Dao Tianhuo. Setiap kali bertemu, dia mengirim bunga, membuat Song Qingsui merasa jengkel. Tiba-tiba, dia melihat seorang wanita agak tembam di belakang Bai Haitao. Dia mengedipkan mata padanya. Song Qingsui kemudian menerima mawar dan berkata, "Masuklah." Bai Haitao sangat senang. Dia telah mengejar Song Qingsui begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya dia diundang untuk masuk. Dia pikir ini adalah kesempatan bagus untuk mendekati Dewi. Siapa sangka itu diatur oleh Liu Yi. Bai Haitao membawa 3 orang. Salah satunya adalah sutradara di balik layar, Liu Yi, dan 2 lainnya adalah murid yang mengenakan seragam taekwondo putih. Liu Yi masuk. Matanya melirik Meng Chuan yang sedang makan mie dengan lahap, dan segera menunjukkan ekspresi menghina. Benar saja, labu tidak bisa tumbuh menjadi melon yang baik. Dia bahkan tidak peduli ketika tunangannya diberi bunga. Setelah Bai Haitao masuk, dia menatap Song Qingsui seperti penjilat. "Qingsui, sudah sarapan belum? Apakah kamu ingin aku mengajakmu sarapan di restoran Ansi, Jinghai?" Sebelum Song Qingsui sempat menjawab, Liu Yi berdeham 2 kali untuk mengingatkan Bai Haitao untuk melakukan urusan yang sebenarnya. Bai Haitao kemudian tersadar dan melotot padamu. Dia tidak menyangka akan mengungkapkan ketajaman. Hanya anak laki-laki lemah seperti itu. Tidak sulit untuk mengusirnya. Dia memberi isyarat oke kepada Song Qingsui dan Liu Yi. Membawa 2 anak buahnya menghampirimu. Dia duduk dengan pongah, seperti anak kecil yang sombong. "Kamu adalah pengawal pribadi Nona Song, kan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi Nona Song? Sebaiknya kamu segera pergi. Kalau tidak, aku akan mematahkan 3 kakimu. Kau terlalu malas untuk memperhatikannya dan terus makan mie. Kau belum pernah melihat orang mengirim bunga dengan mengenakan seragam taekwondo." Jelas, orang-orang ini memiliki motif tersembunyi. Song Qingsui merasa sedikit tidak tega. Dia menarik Liu Yi dan berkata, "Yi, apakah ini tidak terlalu berlebihan? Meng Chuan bahkan tidak naik ke atas tadi malam. Dia bahkan memasak mie untukku. Agak tidak adil bagi kita untuk memperlakukannya seperti ini." Tapi Liu Yi memasang ekspresi seolah tahu segalanya dan berkata, "Kak Song, jangan tertipu oleh penampilannya. Semakin baik dia berpura-pura sekarang, semakin besar yang dia inginkan. Ketika dia menipu hartamu, kamu bahkan tidak punya tempat untuk menangis." Setelah mendengar kata-kata Liu Yi, Song Qingsui terdiam. Bai Haitao sudah sangat tidak sabar. Melihat dia gagal membuatmu marah, anak buahnya menyingsingkan lengan baju. "Berjalan di depanmu, dasar bodoh. Apa kau tidak mendengar Tuan Muda Bai berbicara padamu? Makan, makan, makan. Biar kulihat kau makan." Dia melambaikan tangannya dan menjatuhkan mangkuk mie di depanmu. Mangkuk mie itu hancur berantakan. Mie dan kuahnya tumpah berantakan di lantai. Kau mengangkat mata dan meliriknya, lirikan itu sedingin pisau es. Si anak buah tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kak Zi, jangan menatapku dengan tatapan seperti itu. Jika ingin terus makan, menjilati lantai seperti anjing." Bai Haitao tertawa terbahak-bahak, berpikir kali ini dia pasti bisa membuatmu marah. "Namun, kau hanya menyeka noda minyak di sudut mulutmu. Di penjara, hal yang paling kau benci adalah membuang-buang makanan. Dulu ada tikus besar Meksiko yang membuang semua makanan karena makanan penjara tidak enak. Kau langsung memerintahkan tiran untuk memberinya makan 3 ember besar. Lebih baik menang daripada kalah. Sejak itu, masalah pilih-pilih makanan di dalam dirinya sembuh. Aku memberimu kesempatan, ambil mie di lantai dan makanlah. Jika tidak, kau pasti akan sial hari ini." Kau berkata dengan tenang, "Old Mei." "Hahaha." Si anak buah tertawa terbahak-bahak. "Aku akan berdiri di sini dan melihat bagaimana kau membuatku sial." Bai Haitao dan anak buah lainnya juga tertawa. Anak ini benar-benar tidak tahu malu. Seorang pecundang kecil masih ingin membuat orang dengan sabuk hitam satu dan menjadi sial? Ini benar-benar seperti mimpi di siang bolong. Liu Yi mengepalkan tinju kecilnya dan berkata dengan gembira kepada Song Qingsui, "Qingsui, tunggu dan lihat pertunjukan yang bagus. Kata kodok ini akan menderita kerugian besar." Senyum membeku. Mulut Liu Yi terbuka lebar hingga bisa menelan telur. Song Qingsui juga ketakutan. Bai Haitao sangat marah hingga membanting meja dan berdiri. "Anak kecil, apa kau tidak punya malu? Beraninya kau melakukan serangan diam-diam." Liu Yi buru-buru membela diri. Pasti kata kodok ini yang melakukan serangan diam-diam. Kalau tidak, bagaimana mungkin sabuk hitam satu dan bisa kalah?
Anak buah lainnya juga berdiri. Di antara mereka, matanya terpejam. Dengan satu tangan menopang meja, dia melompat dengan cepat dan melancarkan tendangan samping ke arahmu. Bai Haitao tidak percaya bahwa kau bisa menghindari tendangan ini. Liu Yi kembali bersemangat. Dia pernah melihat anak buah ini di sasana taekwondo. Saat melancarkan tendangan samping, satu tendangan bisa memecahkan 5 papan kayu. Jika kata kodok ini terkena, dia pasti akan menjadi seperti sayuran, kan? Namun, kau hanya menangkisnya dengan santai, lalu meraih dan menarik anak buah itu ke depan, kemudian mengangkat kaki tinggi-tinggi dan menginjak punggung anak buah itu. Dengan suara plung, wajah lain muncul di Supmi. Glek-glek. Liu Yi dan Song Qingsui menelan ludah dengan keras. Bai Haitao juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Jika serangan pertama Meng Chuan mengandung unsur serangan diam-diam, maka kali ini orang dari pihaknya sendiri yang menyerang lebih dulu. Akibatnya, kau duduk di kursi tanpa menggeser pantatmu sedikit pun dan menjatuhkan seorang sabuk hitam satu dan bahkan dia tidak bisa melakukan hal ini. Saat ini, Bai Haitao akhirnya merasakan sedikit ketakutan. Tapi, dia tidak mau kalah di depan orang lain. Terutama di depan Dewi. Bai Haitao menunjukmu dengan jari gemetar dan berteriak, "Anak kecil, apa kau tahu siapa ayahku?" Dia tahu bahwa dia mungkin juga bukan lawanmu. Jadi dia berencana untuk mengeluarkan ayahnya untuk mengendalikanmu. Tapi, kau hanya bertanya balik dengan acuh tak acuh. "Kenapa? Apa ibumu tidak memberitahumu?" Kalimat ini langsung membuat wajahnya memerah seperti hati babi. "Ayahnya adalah ahli sabuk hitam dan 8, kupikir kau akan takut, tapi kau sama sekali tidak mengikuti aturan. Aku akan membunuhmu." Bai Haitao sangat marah dan melayangkan pukulan lurus ke arah kepalamu. Dia pikir dia bisa mendapatkan keuntungan dengan meluncurkan serangan diam-diam saat kau tidak siap, tapi kau tetap tenang dan juga melayangkan pukulan untuk melawannya. Hanya suara retakan tulang yang terdengar tiba-tiba, dan Bai Haitao terbang ke dinding seperti karung yang robek. Tubuhnya menempel di dinding selama hampir 3 detik sebelum perlahan meluncur ke bawah. Melihat adegan ini, Song Qingsui dan Liu Yi melompat turun. "Kupikir kau hanya Zhang Xiaoshan, tapi ternyata kau benar-benar Zhang San si penjahat di luar hukum." Selain terkejut, kedua wanita itu sangat kecewa dengan Bai Haitao. Ini yang disebut jenius taekwondo, sungguh membuang-buang ekspresi. Tapi kekacauan yang dibuat ketiganya hanya bisa mereka yang membereskannya. "Itu, Meng Chuan, bagaimanapun juga mereka adalah temanku. Jangan terlalu mempermasalahkannya," kata Song Qingsui dengan sedikit canggung. Kau menatapnya dengan penuh arti. Tatapan itu jelas mengatakan bahwa kau tahu apa yang ingin dia lakukan, lalu melepaskan kedua saudara Bai Haitao. Ketiganya melarikan diri dari villa dengan malu. Saat itulah kau mengerti mengapa dia mengundurkan diri, karena lebih mudah untuk datang ke sini. Setelah ketiganya pergi, Liu Yi menarik Song Qingsui dan berlari menaiki tangga. "Bibi Song, bukankah kau sebelumnya mengatakan bahwa anak ini tidak berguna sama sekali? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat?" Song Qingsui juga bingung. "Aku juga tidak tahu. Dia hanya bilang dia seorang penjaga penjara. Mana ku tahu sekarang penjaga penjara harus memiliki kemampuan yang begitu hebat?" Liu Yi mulai berputar-putar di dalam ruangan. "Biar kupikirkan. Apa hebatnya kemampuan yang bagus? Statusnya seperti itu masih belum pantas untukmu. Aku harus memikirkan cara untuk mengusirnya," kata Song Qingsui tiba-tiba. "Yi, bagaimana kalau aku langsung berterus terang padanya? Beri dia sejumlah uang untuk menyingkirkannya." "Tidak bisa." Liu Yi langsung menolak cara Song Qingsui. "Bibi Song, kenapa sekarang aku merasa IQ-mu agak kurang? Coba kau pikirkan. Jika dia menikahimu, dia bisa mendapatkan harta keluarga Song kalian, kan? Seberapa besar uang yang kau berikan padanya? Setelah 3 bulan, dia bisa mendapatkan segalanya. Hanya orang bodoh yang mau menerima uang dan pergi." Song Qingsui mengangguk, merasa bahwa kata-kata ini sangat masuk akal. Aku punya cara untuk membuat anak itu mundur dengan sendirinya." Liu Yi tiba-tiba berhenti, sudut mulutnya menyunggingkan senyum licik, kedua mata besarnya menyipit menjadi celah. Seperti penyihir kecil. Kedua wanita itu berdiskusi lama di kamar. Ketika mereka turun, mereka melihatmu sedang berbaring di sofa menonton pertandingan bola. Liu Yi mendorong Song Qingsui. "Ingat, pastikan dia pergi ke perusahaanmu." Song Qingsui menarik napas dalam-dalam, merapikan mentalnya, lalu berjalan mendekat dan berkata, "Meng Chuan, aku harus pergi ke kantor sekarang. Ikut denganku, aku tidak punya waktu. Cukup 3 bulan untuk mendapatkan relik dan selesai. Apa kau benar-benar menganggap dirimu bekerja sebagai pengawal?" Song Qingsui menghentakkan kaki dengan kesal. "Meng Chuan, kakekku menyuruhmu untuk melindungiku, bukan untuk makan dan menunggu mati. Jika begitu, keluarlah dari villa ini." "Ya ampun, apakah wanita ini makan mesiu? Beraninya dia berbicara denganmu sekeras itu? Jika ada narapidana yang berani melakukan ini di penjara, setidaknya dia akan dikurung di kandang besi dan kelaparan selama 3 hari. Namun, melihat mata Song Qingsui yang tidak mau mengalah, kau menghela napas tak berdaya. Baik,
Aku akan menemanimu. Oke, cepat. Keduanya naik mobil ke grup Song. Song Qingsue langsung memanggil Kepala Departemen Keamanan, Huo Daguang. Huo Daguang adalah mantan anggota pasukan khusus yang kekar. Pensiunan personel sangat dihargai oleh Song Qingsue, Kepala Departemen Huo. Ini pengawalku, Meng Chuan. Mulai sekarang, dia akan berada di bawah kendali Departemen Keamananmu. Huo Daguang menatapmu dari atas ke bawah. Melihat tubuhmu tidak terlalu kuat, dia langsung tahu. Pengawal macam apa ini? Kemungkinan besar dia adalah kerabat miskin yang masuk melalui koneksi. Tuan Song, serahkan saja dia padaku. Huo Daguang bertindak tegas dan membawamu untuk mengenal lingkungan departemen. Sesampainya di kantor Departemen Keamanan, Huo Daguang menunjuk ke sebuah meja di sudut dan berkata dengan angkuh, mulai sekarang, kau akan menggunakan meja itu. Kau berjalan dan duduk sendiri. Adegan ini membuat Huo Daguang tercengang. Apakah anak ini tidak tahu aturan? Apakah dia tidak tahu siapa bos di sini? Sekarang dia semakin yakin bahwa Meng Chuan masuk melalui koneksi. Jadi Huo Daguang memutuskan untuk memberimu pelajaran. Meng Chuan, aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Tuan Song. Tetapi satu hal yang perlu diingat, Departemen Keamananku tidak memelihara orang-orang yang menganggur. Tugas pertamaku untukmu adalah menjaga tempat parkir. Segera. Namun, kata-kata Huo Daguang terputus olehmu. Kepala Departemen Huo, menurutku kau salah paham. Aku adalah pengawal Song Qingsue, bukan satpam perusahaan. Mendengar ini, Huo Daguang mengepalkan tinjunya dengan erat. Kata-katamu adalah tantangan bagi otoritasnya. Tidak peduli siapa dirimu. Jika kau masuk Departemen Keamanan, kau harus mendengarkan perintahku. Aku ada urusan sekarang dan harus keluar sebentar. Jika kau belum pergi ke tempat parkir dalam 1 jam, aku akan secara pribadi melaporkan kepada Tuan Song untuk memecatmu. Setelah mengatakan itu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Kau mencibir. Sama sekali tidak menghiraukan kata-kata Huo Daguang. Kemudian dengan malas menyilangkan kaki dan mengeluarkan Xiaomi yang dibeli 5 tahun lalu. Bermain 4399. Melihat sikap acuh tak acuhmu, satpam lain di kantor semua mencuri pandang dan tertawa. Semua orang khawatir anak ini akan celaka. Bagaimana mungkin tidak menghormati Menteri Huo di Departemen Keamanan? Pasti akan diperlakukan buruk atau langsung dipecat dari perusahaan. Sementara itu, di kantor CEO, suasana hati Song Qingsue sangat buruk hari ini. Pikirannya penuh dengan rencana Liu Yi. Dia sama sekali tidak berniat bekerja, dia terus-menerus melihat jam tangannya. Akhirnya dia berhasil melewati pukul 11 pagi. Setelah mengirim dokumen, dia bersiap untuk meneleponmu, tetapi menyadari bahwa dia sama sekali tidak menyimpan informasi kontakmu. Lebih baik langsung menemuinya. Di sisi lain, waktu bermain game selalu berlalu dengan cepat. Kamu sudah berada di tempat dudukmu selama lebih dari 1 jam. Brak, sebuah suara keras, pintu kantor ditendang dengan kasar. Huo Daguang masuk dengan marah. Meng Chuan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menganggap remeh perkataanku? Cih, sudah lama tidak melihat Menteri Huo semarah ini. Anak baru ini akan celaka. Siapa bilang tidak? Baru datang sudah berani melawan Menteri Huo? Tidak tahu dia adalah mantan pasukan khusus? Kamu dengan santai meletakkan ponselmu dan berkata dengan nada meremehkan, Menteri Huo. Apakah kamu tidak mengerti perkataanku? Suasana di kantor langsung menjadi sunyi. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Anak ini benar-benar tidak tahu takut. Huo Daguang mengepalkan tinjunya dengan gemeretak, dan hendak memberimu pelajaran ketika. Tiba-tiba terdengar suara Song Qingsue di pintu. Meng Chuan, ikut aku keluar. Para satpam serentak berdiri dan menyapa, Nona Song. Huo Daguang juga tidak berani bertindak lagi. Aku ingin bicara denganmu. Huo Daguang ingin mengambil kesempatan untuk mengadu, tetapi Song Qingsue tidak memberinya kesempatan itu. Menteri Huo, jika ada sesuatu, tunggu aku dan Meng Chuan selesai makan siang, baru dibicarakan. Apa? Makan siang? Anak ini bisa makan siang bersama Nona Song? Para satpam tercengang, Huo Daguang juga bingung. Apa sebenarnya hubungan anak ini dengan Nona Song? Kamu tersenyum dan langsung berjalan melewati Huo Daguang, sama sekali tidak memperhatikannya. Namun, Song Qingsue secara pribadi datang mengajakmu makan siang. Ini benar-benar membuatmu terkejut. Bukankah gadis ini mengatakan tadi malam bahwa dia ingin menjaga jarak darimu? Bukankah dia juga menyuruh orang untuk memberimu pelajaran pagi ini? Tapi bagaimanapun juga, hanya makan siang, kamu tidak terlalu memikirkannya. Sampai kamu dan Song Qingsue bersama-sama tiba di sebuah restoran mewah, kamu baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Restoran Manhan, ini adalah restoran termewah di Linzhou, biaya di dalamnya mencapai puluhan ribu. Mungkinkah Song Qingsue begitu baik hati mengajakmu makan di sini? Saat kamu masih bingung, kamu tiba-tiba melihat Liu Yi di depan pintu restoran. Kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kamu juga mengundangnya? Song Qingsue sedikit merasa bersalah. Yi memperkenalkan pelanggan padaku, jika tidak aku tidak akan membawamu ke sini. Singkirkan tas tangannya dan pergi. Setelah melihat Song Qingsue, Liu Yi memberi isyarat oke dengan santai. Song Qingsue mengangguk mengerti. Setelah memasuki ruangan pribadi,
Liu Yi langsung memanggil pelayan untuk memesan. Kamu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bukankah seharusnya ada pelanggan? Liu Yi tersenyum dan berkata, orang itu tidak bisa datang untuk saat ini. Kita sudah sampai, tidak mungkin pulang dengan tangan kosong. Liu Yi memberikan penjelasan yang cukup masuk akal. Namun, operasi selanjutnya benar-benar membuatmu semakin tercengang. Liu Yi sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ragu dalam memesan. Dia memesan semua yang mahal di menu. Tak lama kemudian, dia memesan selusin hidangan. Terakhir, dia memesan sebotol anggur merah Great Wall Shandong seharga 100.000 yuan. Sementara Song Qingsui di samping tidak mengatakan sepatah kata pun. Jelas dia menyetujui tindakan Liu Yi. Apa yang direncanakan kedua wanita ini? Hanya makan saja. Apakah perlu semewah ini? Bisakah 3 orang makan sebanyak ini? Namun, kamu tidak bersuara. Peranmu sekarang hanya sebagai pengawal. Nikmati saja makananmu dengan tenang. Belasan menit kemudian, hidangan yang dipesan Liu Yi satu persatu mulai disajikan. Liu Yi meminta pelayan membuka anggur merah dan menuangkan 3 gelas. Ayo, Meng Chuan, mari kita minum untuk menyambutmu. Senyum di wajah Liu Yi membuatmu merasa sangat curiga karena jelas tertulis di dahinya. Kata-kata, tidak punya niat baik sedikit pun. Tapi dari mana asalmu? Narapidana di penjara? Yang mana? Yang tidak punya 800 akal budi? Kamu bisa menekan mereka, menjinakkannya selama 3 tahun. Tentu saja kamu juga bukan orang yang polos. Hanya saja tidak enak menolak tawaran minum dari wanita cantik. Jadi, ketiganya mengangkat gelas dan bersulang. Setelah meletakkan gelas, telepon Liu Yi berdering. Tuan You, apakah Anda sudah tiba? Baik, kami akan segera keluar menjemput Anda. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Song Qingsui. Qingsui, Tuan You sekarang punya waktu, mari kita menjemputnya. Song Qingsui tampak sedikit ragu, tetapi tetap mengikuti Liu Yi keluar. Di ambang pintu, dia menoleh dan melirikmu lagi. Akhirnya, dia ditarik pergi oleh Liu Yi. Setelah kedua wanita itu pergi, Liu Yi mengeluarkan setumpuk uang dan menyerahkannya kepada pelayan. Tagihan kamar 808 akan dibayar oleh pria di dalam. Pelayan menerimanya dengan gembira. Kedua wanita itu langsung masuk ke mobil. Yi, apakah ini tidak terlalu berlebihan? Song Qingsui merasa sedikit tidak tega. Bagaimanapun, Meng Chuan dibawa masuk olehnya. Mana mungkin dia mampu membayar makanan seharga 150.000 yuan? Namun, Liu Yi tidak peduli. Untuk menghadapi pecundang miskin seperti ini, kita harus kejam. Jika tidak, dia tidak akan pernah belajar. Kodok jelek itu masih ingin makan daging angsa. Tunggu saja mencuci piring seumur hidup di restoran Manhan. Dia menepuk bahu Song Qingsui. Ayo, kita makan makanan barat. Kamu sudah menunggu di ruang pribadi selama lebih dari 10 menit, tetapi mereka tidak kembali. Langsung saja mulai makan besar hidangan mewah di atas meja. Setelah kenyang, kamu menggigit tusuk gigi, pelayan segera menyambut. Tuan, total tagihan Anda 158.000. Tunai atau kartu? Saya karyawan grup Song, silakan hubungi Tuan Song kami untuk membayar. Maaf, Tuan. Nona Song bilang Anda yang akan membayar makanan ini. Gerakan menggerutu Anda berhenti. Tidak kusangka mereka benar-benar bisa melakukan hal seperti ini. Kamu mendengus, mata tiba-tiba menyipit. Awalnya kupikir Song Qingsui bukan orang seperti itu, sama sekali tidak menyangka bahwa aku masih salah menilai, benar-benar hati wanita paling beracun. Melihat raut wajahmu tidak benar, pelayan segera waspada. Tuan, jangan-jangan Anda tidak mampu membayar makanan ini? Sudah kubilang, aku hanya karyawan grup Song, aku tidak akan membayar makanan tadi. Kamu tidak akan rugi. Pelayan tidak banyak bicara, langsung memanggil satpam melalui walkie-talkie. Dalam sekejap, 7 atau 8 satpam bertubuh ke Kartiba. Pelayan dengan percaya diri menegur, restoran Manhan kami tidak punya preseden makan tanpa membayar. Karena kamu tidak mampu membayar, maka hari ini kamu jangan harap bisa pergi. Berita dengan cepat menyebar. Banyak orang berkumpul di hotel untuk menonton. Ceka-ceka, anak ini terlihat lumayan. Ternyata dia adalah orang yang makan tanpa membayar. Benar-benar penampilan bisa menipu. Aku juga tidak tahu latar belakang restoran Manhan. Berani makan tanpa membayar di sini, benar-benar bosan hidup. Sebuah suara dingin terdengar. Ada apa? Seorang pria berpakaian rapi berusia sekitar 30 tahun datang. Pelayan segera berkata dengan rendah hati, Wakil Manajer. Orang ini memesan 150.000 lokiko, tidak mampu membayar dan ingin makan tanpa membayar. Makan tanpa membayar? Wakil manajer melirikmu dengan dingin. Ketika melihat kamu berpakaian biasa-biasa saja, dia semakin meremehkan. Melambaikan tangan, masih melamun apa? Untuk menghadapi sampah seperti ini, kenapa repot-repot bicara dengannya? Cepat seret ke belakang dan hajar, lalu suruh kerabat dan teman-temannya mengirimkan uang, jika dalam 1 jam tidak cukup uangnya. Langsung kirim ke kantor polisi. Mengatakan itu, beberapa satpam maju selangkah bersiap untuk membawamu pergi. Namun kamu hanya sedikit mengerutkan kening, tangan kanan diam-diam mengepal. Tapi saat itu juga,
Sebuah suara mengejek terdengar, Meng Chuan, ternyata itu kamu, setelah dicampakkan oleh Ruyan sampai tidak mampu membayar makanan. Sekarang beralih makan tanpa membayar, kamu menoleh dan melihat, Qi Zuangnan yang mengenakan pakaian formal berjalan cepat. Dengan tatapan mengejek, Manajer Qi, apakah ini temanmu? Wakil manajer lantai 9 itu menyembunyikan kesombongannya. Dia mengubah nada bicaranya dan bertanya, Qi Tianhao adalah anggota kartu emas mereka. Tentu saja kita harus memperlakukan mereka dengan sopan. Teman? Hehe, biar ku perkenalkan. Ini mantan tuan muda grup Meng, sekarang hanyalah seorang penjaga penjara kecil di tempat terpencil. Gaji bulanannya paling banyak 3.000. Mendengar kata-kata Qi Tianhao, semua orang menunjuk dan berbisik lagi padanya. Ternyata tuan muda grup Meng yang jatuh miskin. Perusahaan bangkrut, masih punya muka untuk berpura-pura di gedung Manhan. Hehe. Orang miskin dengan gaji 3.000 juga berani datang ke gedung Manhan untuk makan? Apa dia tahu kalau sekali makan di sini sama dengan gaji 5 tahunnya? Mendengar ejekan semua orang, Qi Tianhao tampak sangat puas. Bocah, di penjara kau sangat hebat, kan? Sekarang di wilayahku, aku bisa mempermainkanmu sampai mati. Wajahnya menunjukkan senyum puas. Mengingat kita pernah kenal, aku punya cara untuk menyelesaikan masalahmu. Berlututlah dan bersujud 100 kali. Panggil aku ayah, bagaimana kalau aku bantu bayar tagihanmu? Kau hanya perlu menekuk lutut dan membuka mulut. Aku akan membayarmu 15.000 ini. Bukankah itu sangat menguntungkan? Hahaha. Qi Tianhao tertawa terbahak-bahak. Menghabiskan 15.000 untuk mempermainkan Meng Chuan. Menurut Qi Tianhao itu sangat berharga. Dia sudah berencana, selama Meng Chuan berlutut dan bersujud memanggilnya ayah, dia akan merekam momen ini. Kemudian dia akan menyebarkan rekaman itu di internet. Lihat bagaimana orang ini akan hidup setelahnya. Saat ini, orang-orang yang menonton juga menunjukkan senyum mengejek. Menunggu untuk melihatmu mempermalukan diri sendiri. Wakil manajer lantai 9 itu tersenyum menjilat. Bocah. Manajer Qi bersedia membantumu membayar tagihan, cepat berlutut dan panggil ayah. Benar, bocah. Bukankah hanya berlutut dan bersujud? Bukankah itu lebih baik daripada kau masuk penjara dan makan makanan penjara? Tepat ketika semua orang berbicara satu sama lain. Qi Tianhao mengangkat kepalanya, menunggu dengan sombong agar dia bersujud kepadanya. Dengan suara renyah, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Qi Tianhao. Qi Tianhao berbalik dan memaki. Siapa yang berani memukulku? Tetapi ketika Qi Tianhao melihat siapa yang datang, dia langsung tercengang. Orang yang datang ternyata adalah dia.